Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin saya Fauzia Pika Nadia, mahasiswa agribisnis angkatan 2024 Universitas Syah Kuala. Saya akan menjelaskan salah satu materi praktikum metode kuantitatif bisnis, yaitu uji autokolerasi. Uji autokolerasi adalah suatu metode dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat kolerasi antara nilai residual pada suatu periode dengan periode yang lain dalam model regresi. Baik, saya akan membahas analisis uji autokolerasi menggunakan SPSS. Di sini sudah ada data yang akan digunakan untuk uji autokolerasi. Pertamanya klik analyze, pilih regression linear, X1 dan X2 nya dimasukkan ke dalam kolom independen, sedangkan Y-nya dimasukkan ke dalam kolom dependen. Habis itu klik statistik, pilih Durbin-Watson, habis itu klik continue. Selanjutnya klik save, ambil unstandarized, habis itu klik continue, klik OK. Dari hasil analisis tadi, maka keluarlah residu 1. Nah, ini merupakan hasil output yang didapatkan dari uji autokolerasi. Kita akan menjelaskan setiap tabel yang ada di sini. Dimulai dari tabel pertama menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam analisis regresi adalah X1 dan X2, sedangkan variabel terikatnya adalah Y. Kemudian model sumari, nilai R sebesar 0,883 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y tergolong kuat. Nilai R square-nya sebesar 0,728, berarti bahwa 72,8% variasi pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2, sedangkan sisanya 27,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai Durbin-Watson-nya sebesar 1,109 digunakan untuk mendeteksi autokolerasi. Karena nilainya berada di bawah 2, maka terdapat indikasi autokolerasi positif pada residual model regresi. Selanjutnya tabel ANOVA. Tabel ini menunjukkan hasil pengujian pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Nilai signifikan sebesar 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel X. Kemudian tabel koefisien, konstantanya sebesar 3,581 menunjukkan nilai Y ketika X1 dan X2 bernilai 0. Koefisien X1 sebesar min 4,712 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan X1 akan menurunkan Y sebesar 4,712 satuan. Selanjutnya koefisien X2 sebesar 0,639 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan X2 akan meningkatkan Y sebesar 0,639. Pengaruh X1 terhadap Y, hasilnya nilai T-nya tuh sebesar min 2,779. Sedangkan signifikannya sama dengan 0,009. Nilai signifikan 0,009 lebih kecil dari 0,05, sehingga X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Karena koefisiennya bernilai negatif, maka X1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y. Pengaruh X2 terhadap Y, nilai T itu sebesar 7,927, sedangkan nilai signifikannya 0,000.
nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Karena koefisiennya bernilai positif, maka X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Selanjutnya, tabel residual statistik. Hasil utamanya min residualnya 0,000. Jumlah sampelnya 40. Menunjukkan statistik residual atau kesalahan prediksi model regresi, nilai rata-rata residual sebesar 0,000. Menunjukkan bahwa residual telah menyebar secara seimbang di sekitar 0, sehingga model regresi tidak mengalami penyimpangan yang besar dalam prediksi. Jadi kesimpulan dari uji autoklerasi ini adalah model Samari diperoleh nilai Watson-nya sebesar 1,109. Nilai tersebut berada di bawah angka 2, sehingga menunjukkan adanya indikasi autokolerasi positif pada model regresi. Dengan demikian, asumsi bebas autokolerasi belum sepenuhnya terpenuhi. Sekian pembahasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.